Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzakumullah. Dalam Al-Quran, surat Al-Ghashiyah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yanzuruna ilal ibili, kaifa khuliqat, wa ilal samai, kaifa rufi'at, wa ilal jibali, kaifa nusibat, wa ilal ardi, kaifa sutihat. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan dipancangkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, demikian juga Al-Imam Zakaria Al-Ansari, salah seorang murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitab beliau yang bernama Fathur Rahman bi Kashfi ma yaltabisu fil Quran, menjelaskan mengapa Allah menyebutkan keempat hal ini, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Kita tahu bahwasanya bangsa Arab yang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka dan dengan bahasa mereka adalah bangsa yang nomaden atau gemar berkelana. Dan ketika seseorang itu berkelana, maka empat hal inilah yang selalu mengiringinya. Bila ia melihat kepada yang dia tunggangi, maka dia akan melihat unta. Dan bila ia melihat ke atas, dia akan melihat langit. Bagaimana yang demikian tinggi, tanpa ada tiang sedikit pun yang memikulnya. Dan bila ia menoleh ke kanan maupun ke kiri, dia akan melihat gunung-gunung. Dan bila dia melihat ke bawah, dia akan melihat bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berfikir dan merenungkan ada apa di balik empat hal ini. Dan keempat hal ini adalah salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang unta, dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butuniha. Bagi kalian pada Al-An'am, yaitu hewan-hewan ternak, baik dari jenis unta, sapi maupun kambing, la'ibrah, sungguh ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butuniha, kami memberi kalian minuman, yakni susu dari apa yang ada dalam urut hewan ternak tersebut. Walakum fiha manafi'u katsirah, dan bagi kalian terdapat manfaat yang banyak pada binatang ternak tersebut. Wa minha ta'kulun, dan ada di antaranya yang kalian makan. Setelah itu Allah mengatakan wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Di atasnya, yakni di atas unta, wa 'alal fulk, dan di atas bahtera, tuhmalun, kalian diangkut. Mengapa Allah kaitkan antara unta dengan bahtera? Ada apa? Di mana sisi kemiripan antara unta dengan bahtera? Bila kita perhatikan bagaimana seekor unta berjalan, kita akan dapatkan bahwa dia memiliki cara jalan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh hewan ternak lainnya, baik sapi maupun kambing. Ketika seekor unta berjalan atau berlari, maka dia akan menggerakkan kaki kanan dan tangan kanannya secara beriringan. Kemudian bergantian dengan kaki kiri dan tangan kirinya secara serempak pula. Lain halnya dengan sapi maupun kambing yang menggerakkan kaki dengan tangan secara bersilangan. Oleh karena itu ketika dia berjalan, bila kita lihat dari depan, dia akan terhuyung-huyung, terombang-ambing. Demikian juga orang yang menungganginya, dia akan terombang-ambing. Sebagaimana ketika seseorang berada di atas bahtera. Itulah rahasia di balik mengapa Allah mengaitkan unta dengan bahtera. Ketika berbicara tentang unta, binatang yang sangat akrab dengan bangsa Arab secara umum, ya, maka kita akan mendapati sekian banyak tanda kebesaran Allah. Menurut
hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Badan Internasional tentang Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata unta memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan manapun. Oleh karena itu dia menjadi kendaraan yang paling ideal dalam menempuh perjalanan, terutama di daerah yang gersang seperti ini di padang pasir. Seekor unta mampu berjalan setiap harinya sejauh 50 mil ya, selama 5 hari berturut-turut, tanpa makan dan tanpa minum. 50 mil selama 5 hari berturut-turut, ya ini 250 mil, sama dengan jarak antara Mekah dengan Madinah. Dan dia mampu mengangkut barang bawaan hingga setengah ton tiap ekornya. Dengan barang bawaan seberat itu dia mampu berjalan setiap harinya sejauh 20 mil selama 3 hari berturut-turut tanpa makan dan tanpa minum. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, demikian Allah telah menciptakan seekor unta dengan kekuatan yang luar biasa, dengan tubuh yang demikian tinggi dan kuat, sehingga mampu bertahan dalam gersangnya dan serba sulitnya kondisi padang pasir ya, untuk berkhidmat bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir, Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang menciptakan bagi kalian binatang ternak, unta, sapi maupun kambing, ya, agar kalian menungganginya. Tentunya yang ditunggangi dari ketiga macam ini hanyalah unta. Wa minha ta'kulun, dan untuk dimakan. Walakum fiha manafi'u walitabluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Pada binatang ternak itu kalian mendapatkan berbagai macam manfaat, demikian pula agar binatang ini menghantarkan kalian kepada apa yang menjadi hajat kalian. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Sama dengan ayat sebelumnya. Seekor unta dia mampu bertahan hingga berminggu-minggu tanpa minum sedikit pun. Dan bahkan disebutkan bahwa ketika dia minum, dia mampu meminum 200 liter air dalam 3 menit. Ya. Subhanallah, ternyata luar biasa. Tidak hanya ketahanan tubuhnya yang luar biasa, namun dari hasilnya pun, susunya itu, dia mampu mencukupi orang-orang yang hidup di padang pasir terhadap kebutuhan vitamin-vitamin mereka. Sehingga seorang Arab Badui, dia mampu mencukupi kebutuhan vitaminnya hanya dengan minum susu unta. Ya, karena dia mengandung vitamin yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang dikandung oleh sapi maupun kambing. Ya. Di samping itu, susu unta juga merupakan susu yang kaya dengan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, dan dia tidak mudah untuk menjadi basi. Sehingga orang yang hidup di daerah seperti ini tidak perlu dia menyimpannya dalam lemari es. Ya. Namun selama sekian hari dia bisa bertahan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ketika ada sekelompok orang-orang dari suku Uranah yang datang ke Madinah, kemudian mereka terserang penyakit lambung, ya, lambung mereka membesar, ya, kemudian mereka mengeluhkan tidak enak badan, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi ke daerah penggembalaan unta dan meminum air susunya. Ya, ini juga merupakan salah satu mukjizat yang kemudian disingkap bahwasanya susu unta itu sangat efektif dalam mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung. Ya. Dan ini juga merupakan salah satu manfaat yang dimaksud dalam firman Allah pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang bernama Syuraih seringkali berkata kepada sahabatnya, "Ukhruju bina nanzuru ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat." Marilah kita keluar sejenak. Kita perhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita gali lebih jauh apa saja rahasia dan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada unta, langit, gunung-gunung, dan bumi ini. Mungkin kali ini saya tak bisa bicara jauh atau panjang lebar karena keterbatasan waktu, akan tetapi cukuplah ini sebagai
pengingat bagi kita ya, akan pentingnya mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah untuk menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.